Gedung Juang 45 yang awalnya adalah Hotel Scomper memiliki fungsi yang beragam dan sejarah panjang. Awalnya, gedung ini dijadikan sebagai hotel mewah, kemudian menjadi pusat pendidikan politik bagi para pemuda Indonesia jelang kemerdekaan, dan kini menjadi museum dan cagar budaya yang menceritakan perjuangan bangsa. Tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, gedung ini diambil alih oleh Jepang, kemudian diserahkan kepada Jawatan Propaganda atau biasa disebut sebagai Sendabu. Tidak berlangsung lama, pada bulan Juli 1942, Sendabu menyerahkan gedung ini kepada para pemuda dan digunakan sebagai tempat pendidikan politik dengan tujuan untuk memanfaatkan pemudi-pemudi tersebut demi kepentingan perang di Asia Timur Raya. Kemudian, harapan Jepang berhasil dipatahkan oleh para pejuang kemerdekaan yang ditugaskan menjadi guru di gedung tersebut yang secara tidak langsung menanamkan visi misi kemerdekaan yang transparan. Lalu, pada tahun 1972, gedung ini ditetapkan sebagai bangunan bersejarah dan dilindungi oleh undang-undang. Sampai akhirnya, tanggal 19 Agustus 1974, Gedung Juang 45 berhasil diresmikan oleh Presiden RI, yakni Soeharto, dan hingga saat ini telah menjadi tempat saksi bisu sejarah serta pengoleksian benda-benda peninggalan para pejuang, seperti dokumentasi foto, maket peta, dan lukisan, bahkan miniatur tokoh-tokoh perjuangan saat itu. Fungsi dari gedung itu dalam sejarah dari sejarah mana kawasan ini sendiri. Memang gedung ini tidak terlalu luas, tapi memang sejarahnya itu cukup panjang, khususnya sejarah tentang perjalanan kemerdekaan. Kebetulan memang koleksi pun yang kita miliki di sini memang kita telah koleksi tentang sejarah perjalanan kemerdekaan. Terus dari mana dimulai sejarahnya? Memang untuk sejarah sendiri gedung ini dimulai dari tahun 1930. Ya, ketika itu 1930 gedung ini dibangun oleh Belanda itu dijadikan hotel. Ini salah satu hotel Batavia ya, kawasan dari ini masih termasuk kawasan hotel Batavia. Terus apa? Kok gedung ini sekarang bisa jadi museum dari kapan? Ketika Belanda menyerahkan Jepang, seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Belanda diambil oleh Jepang. Nah, pada tahun 1942 setelah diambil alih oleh Jepang, kemudian oleh Jepang ini diserahkan kepada pemuda Indonesia. Kemudian dijadikan tempat pendidikan. Ya, 1943 ini pernah menjadi kantor Putra. Putra itu apa? Pusat Kemerdekaan Rakyat. Ya, 1944 ini menjadi kantor Jawa Komponen. 1944 menjadi kantor Komite Produksi. Jadi museumnya kapan? Museumnya ini tahun 1974. Baru terbentuk Gedung Juang. Iya, lalu dijadikan gedung ini menjadi museum Juang. Tapi ditetapkan sendiri memang gedung ini sebagai gedung sejarah itu tahun 1970. Sampai sekarang ini menjadi museum yang buat kita mengedukasi masyarakat